Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, saat ini bersama dengan Gereja Bethel Indonesia tak terasa saudara. Sebentar lagi Natal, sebentar lagi Desember. Saudara terkasih dalam Tuhan, tampaknya Desember Natal tahun ini berbeda dengan Natal-Natal sebelumnya. Bukan saja di Indonesia, tetapi di berbagai negara saudara terkasih dalam Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini saya mengajak saudara sebelumnya mengingatkan kembali bahwa kita masih masa pandemi COVID-19. Oleh karena itu pemerintah menganjurkan kepada kita untuk melaksanakan 3M. 3M yaitu menggunakan masker senantiasa, yang kedua mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin, dan yang ketiga adalah kita harus menjaga jarak. Dimanapun kita berada, ingatlah bahwa 3M ini adalah yang meminimalkan saudara dan saya untuk tertular dari COVID-19. Saudara terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini firman Allah berbicara mengenai tentang ketakutan. Saudara. Saudara, ketakutan itu seringkali berada dalam kehidupan manusia sejak mulai kita hidup dalam dunia ini, sekalipun kita tidak mengingatnya saudara. Tetapi kita tahu ketika kita lahir, kita melihat juga mungkin istri kita melahirkan anak. Anak ini mulai lahir dalam suatu kondisi ketakutan saudara. Tubuhnya memerah, tubuhnya berteriak saudara. Bahkan seringkali juga saya katakan kalau tidak berteriak ditepuk supaya berteriak ada suaranya atau enggak saudara. Dan tangannya biasa mengepalkan tangannya, tanda bahwa dia adalah sebuah masuk kehidupan yang penuh dengan ketakutan saudara. Ketakutan juga ketika mulai bayi, mulai dewasa, mulai anak-anak dia mulai sekolah. Ketika menghadapi ujian, ada orang yang takut menghadapi ujian saudara. Saudara mungkin teringat, mungkin ketika saudara masih kecil, saudara ketika takut menghadapi ujian, apa yang terjadi saudara? Wah, belajar gak bisa masuk-masuk, mulai apa saudara? Mulai bikin contekan. Waduh, jujur saudara. Yang suka mencontek, bikin tulisan sekecil-kecilnya mungkin saudara. Saya ingat sekali ada kawan saya di kertasnya digulung saudara. Dibuka panjang sekali, catatannya lengkap saudara. Wah, luar biasa. Pada zaman dulu juga saya teringat saudara, ada orang yang dengan benar-benar saking pengennya, saking kagak bisa, hanya ketakutan, itu saudara, buku difotokopi, diperkecil kecil saudara, diselipin saudara, ditaruh di tempat pensil, ditaruh tempat menghapus, dikeluarkan pelan-pelan saudara. Yang belum mengenal untuk teori contek-mencontek, jangan mencontoh seperti itu saudara. Saudara terkasih dalam Tuhan, karena ketakutan ada orang juga belajar tidak bisa-bisa, ada yang menangis. Ketika mulai beranjak lebih besar lagi, mulai belajar namanya naik sepeda saudara. Sepeda sekarang sangat booming saudara. Sepeda harganya biasa tidak terlalu mahal, sekarang jadi melonjak. Sepeda, bahkan sepeda bekas pun dijual harganya jauh melebihi harga baru dahulu saudara. Ketakutan apa? Ketakutan akan jatuh. Saya teringat saudara kalau gambar ini ketika saya mungkin masih waktu umur 7 tahun. 7 tahun setiap pagi itu ayah saya lari pagi saudara. Pagi-pagi bawa anjing dulu. Balwe dulu, Bapak Gembala membawa anjing herder keliling saudara. Ketika kami tinggal di Petojo, kami jalan sampai Sengaji. Dari Sengaji saya ikut lagi dan pulang. Ketika sampai jam 7, jam 6 pagi, itu saya belajar mulai naik sepeda. Bapak Gembala, ayah saya, dia mendorong sepeda, wah dipegangin terus. Nggak terasa ternyata saya udah sendiri saudara. Biasanya orang takut akan jatuh. Karena kenapa saudara? Saya teringat sekali, kakak saya itu hobi naik sepeda, ngetrail terus saudara. Terus ngetrail, rodanya cuma satu saudara, jalan terus, kecemplung ke got saudara. Dan tidak cuma sekali saudara, takut jatuh. Ketika kita melihat hal itu, kita menjadi takut. Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika mulai setelah kuliah, kita mulai lamar kerja, kita mau bekerja, kita takut tidak diterima, takut ditolak saudara. Kehidupan kita
senantiasa dirasuki oleh ketakutan yang luar biasa. Bahkan ketika mulai kerja, ada teman yang sepertinya teman tetapi di belakangnya bawa kapak, saudara. Mau menjegal karir kita. Inilah kehidupan realitas. Wah, ini lebih bahaya lagi, saudara. Betatonya udah banyak di luar preman, di luar sebagai preman, di dalam rumah tetap nunduk sama istri, saudara, takut akan istri. Saudara terkasih dalam Tuhan, banyak sekali ketakutan dalam kehidupan, dari kecil sampai dewasa. Tapi ada satu hal yang paling manusia takuti, yaitu akan namanya kematian, saudara. Kematian adalah sebuah momok bagi setiap orang, khususnya saudara, dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini. Kita akan belajar dari firman Tuhan mengenai ketakutan dalam kitab Markus pasal keempat. Markus pasal keempat ayat yang ke-35 sampai ayat ke-41. Markus pasal 4 ayat 35 ayat 41. Kalau Bapak Ibu di rumah ada Alkitab, buka Alkitabnya. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judulnya yaitu angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, kepada murid-murid, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Saudara terkasih dalam Tuhan, unpredictable, ini adalah satu hal peristiwa yang tidak pernah diprediksi oleh para murid yang bersama dengan Tuhan Yesus pada waktu itu. Sebagian besar dari para murid ini adalah para nelayan yang mereka benar-benar piawai. Mereka tahu cara mengendalikan perahu mereka, sekalipun angin topan badai menerang mereka. Tetapi Alkitab mencatatkan pada saat itu mereka benar-benar takut. Mereka tidak bisa mengontrol kapal perahu mereka, saudara. Kondisi yang tidak pernah diprediksi. Karena saya percaya, saudara, sebagai seorang nelayan yang luar biasa berpengalaman, seperti Petrus, seperti Yohanes, seperti Yakobus, yang dari sejak kecil mereka adalah anak-anak nelayan dan seorang nelayan sejati. Mereka tahu mengkondisikan kapal mereka. Mereka tahu mengkondisikan bagaimana mengontrol perahu mereka. Sampai mereka berkata, apakah engkau tidak peduli kita semua binasa? Saudara terkasih dalam Tuhan, secara geografis bahwa danau tersebut, Danau Galilea ini, itu ada di antara berbagai bukit, saudara. Dan danau ini berada di bawah dari, kalau sekarang dikatakan permukaan air laut, PAL. Jadi danau ini lokasinya sangat rendah. Dan di situ ada bukit-bukit yang memungkinkan terjadi angin ribut, angin besar. Tetapi yang seperti Alkitab catatkan ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Karena saya percaya kalau terjadi murid-muridnya nggak ada alias meninggal. Sesuatu unpredictable, sesuatu yang tidak bisa
kita ketahui, saudara. Kita tidak pernah tahu akan yang terjadi. Inilah hal yang terjadi pada waktu itu murid-murid alami. Demikian pun dalam kehidupan kita dalam dunia ini. Ada sebuah tanda tanya besar dalam kehidupan kita. Bagaimana prediksi-prediksi akan datang. Itu adalah sebuah rahasia. Tidak ada yang pernah tahu apa yang akan terjadi, saudara. Bahkan seorang ekonom terkemuka Indonesia, Bapak Mohtar Yadi, mengatakan bahwa yang pasti itu adalah ketidakpastian. Artinya apa? Segala sesuatu tidak ada yang pasti. Tidak bisa diprediksi apa yang terjadi. Saudara terkasih dalam Tuhan, seperti masa-masa pandemi COVID-19 ini, tidak ada yang pernah prediksi, tidak ada yang pernah tahu terjadi sepertinya begitu luar biasa yang memporak-porandakan. Bukan sekedar orang-orang banyak yang meninggal, tetapi perekonomian dunia secara menyeluruh, saudara. Kemarin siang saya mampir ke tempat restoran bakmi, saudara. Warung bakminya kecil, tapi tukang bakmi udah lama dagangnya, saudara. Tapi dia pindah-pindah. Lalu saya bercakap-cakap dengan dia bertanya kepada saya, "Pak, ini kapan berlalunya COVID-19? Saya tanya, "Kok memang pengaruh sama tukang bakmi kok?" Waduh, pengaruh kok. Kan saya bilang ke dia juga, saudara, saya bilang sama dia, "Kan Bapak bisa jualan melalui online, melalui segala macam. Sekarang kan udah gampang." Ya, ini mah benar-benar sepi. Bukan cuma ini, Pak, semua juga sepi, di mana-mana sepi. Kita pusing. Dagang ada untungnya, susah sekali sekarang. Saudara terkasih dalam Tuhan, tidak ada yang memprediksi bahwa COVID-19 menjadi pandemik yang secara luar biasa. Tidak ada. Tapi kita percaya segala sesuatunya masih dalam kontrol tangan Tuhan. Amin, saudara. Tuhan tetap bekerja dalam apapun dalam kehidupan saudara dan saya mengalami masa-masa pandemi COVID-19. Fear, ketakutan. Yang menjadi pertanyaan, does a fear come from the Lord? Apakah ketakutan itu datang dari Tuhan? Saudara terkasih dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya secara tidak sengaja saya mendengarkan ketika istri saya mendengarkan salah satu firman Tuhan melalui online, dan salah satu hamba Tuhan berkata ketakutan itu dari Allah. Saya tanda tanya, saudara. Ketakutan dari Allah. Dia mengatakan bahwa rasa khawatir itu, rasa takut itu Tuhan yang ciptakan, itu dari hati, dari manusia, perasaan itu. Wah, apa benar ketakutan itu dari Tuhan? Lalu dia mencontohkan bahwa takut akan Tuhan itu adalah rasa takut. Saudara terkasih dalam Tuhan, firman Allah berkata dalam kitab 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saya menggarisbawahi di situ bahwa sebab Allah memberikan kepada kita bukan apa, saudara? Bukan roh ketakutan. Yakinlah bahwa ketakutan bukan dari Allah, saudara. Firman Allah yang mengatakan seperti itu. Jelas bahwa ketakutan bukan dari Allah. Saudara terkasih dalam Tuhan, permulaan ketakutan ini tercatat, kata takut itu tercatat ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Ketika mereka mendengar, Adam dan Hawa mendengar langkah Allah di Taman Eden, lalu mereka menjadi takut. Itulah awal rasa takut menghinggapi manusia, saudara. Bukan sesuatu yang Tuhan berikan, tetapi karena terjadi, karena manusia melanggar apa yang difirmankan Tuhan. Jadi jelaslah bahwa ketakutan bukan dari Allah. Berikutnya, ada 2 langkah menghapus ketakutan dalam diri saudara dan saya yang seharus saudara dan saya miliki.
Sekali lagi saya mau katakan, ada dua langkah yang saudara dan saya harus lakukan untuk kita menghapuskan rasa ketakutan dalam hidup saudara dan saya. Saya percaya setiap kita tidak mau yang hidupnya merasa takut. Yang tidak mau pasti kita tidak mau rasa khawatir. Kita percaya hidup kita maunya. Saya maunya Pak, hidup saya nggak takut Pak. Mengalami apapun terjadi dalam kehidupan ini. Sekarang bencana sudah begitu besar. COVID-19 di mana-mana. Di Amerika Serikat sekarang lagi masa-masanya apa saudara? Pemilihan umum. Dan diperkirakan setiap hari 100.000 orang positif COVID saudara. Luar biasa. Luar biasa saudara. Memang orang dapat katakan, Pak, COVID kan juga bisa orang sembuh sendiri. Puji Tuhan, kalau sembuh sendiri daya tahan tubuhnya bagus, puji Tuhan. Tapi tidak sedikit yang mati saudara. Tapi rasa takutlah yang harus kita hilangkan dalam kehidupan setiap saudara dan saya sebagai orang-orang percaya. Langkah pertama, finding your true identity. Menemukan identitas sesungguhnya diri saudara itu adalah langkah pertama. Engkau dapat menghapus rasa ketakutan dalam hidup saudara dan saya. Engkau harus tahu siapa dirimu sesungguhnya. Finding your true identity itu akan membuat engkau, terima kasih. Itu akan membuat engkau menghilangkan rasa takut dalam hidup engkau. Firman Allah berkata dalam Markus 4 ayat 37 dan 38 berkata, lalu mengamuklah taufan yang dahsyat, yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Perhatikan di sini saya menggarisbawahi ada murid-murid, ada guru. Ada hubungan antara murid dan guru. Saudara, Anda dan saya bukan sekedar murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi firman Allah berkata dalam kitab Roma 8 ayat 15 sampai 16. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan apa saudara? Kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Inilah identitas saudara dan saya sesungguhnya. Amin saudara. Engkau dan saya adalah anak-anak Allah. Katakan orang-orang di sebelah kanan kirimu, aku adalah anak-anak Allah. Kamu adalah anak-anak Allah. Kita yang percaya kepada Kristus Yesus dikatakan anak-anak Allah. Inilah identitas saudara dan saya pahami bahwa engkau sebagai anak-anak Allah. Engkau tidak perlu takut, engkau tidak perlu khawatir. Karena engkau adalah orang-orang yang disayang oleh Tuhan. Saudara katakan amin saudara. Jangan kau takut menghadapi dalam masalah apapun dalam kehidupanmu. Ingatlah Tuhan yang memelihara engkau. Engkau disebut identitasmu. Engkau adalah anak-anak Allah. Engkau dan saya adalah anak-anak Allah. Engkau dan saya adalah anak-anak Allah. We are the sons of God. Kita adalah anak-anak Allah. Kita berhak atas janji-janji Allah. Saudara terkasih dalam Tuhan. Firman Allah berkata, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Ditekankan lagi. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 3. We are the sons of God. Saudara-saudara yang kekasih ayat 2. Sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Saudara ingatlah bahwa Alkitab mencatatkan tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak, saudara.
Saat ini ketika engkau percaya kepada Kristus, engkau berdoa kepada Tuhan, Tuhan aku orang berdosa, masuklah menjadi Tuhan dan Raja satu-satunya dalam kehidupanku. Engkau disebut sebagai anak-anak Allah. Tetapi Alkitab katakan, belum nyata apa keadaan kita kelak. Artinya apa? Hati-hati saudara. Kehidupan saudara dan saya, identitasmu bisa berubah. Bukan lagi anak-anak Allah. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Ayat 3, perhatikan. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Saudara, inilah tugas Anda dan saya sebagai anak-anak Allah. Hidup saudara haruslah berubah dari hidup lama saudara. Hidup saudara haruslah berbeda dengan orang-orang dunia. Hidup saudara tidaklah menjadi landasan bahwa yang penting untung nggak apa-apa, yang penting untung segala hal dilakukan. Bukanlah seperti itu hidup sebagai anak-anak Allah. Saya tegaskan kembali di ayat yang kedua sebelumnya. Saudara-saudara yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Nanti kita nggak tahu. Kalau engkau tidak setia, hilanglah identitasmu sebagai anak-anak Allah. Maka engkau, saudara terkasih dalam Tuhan, hiduplah apa sesuai kata firman Tuhan. Jangan kau berkata, Tuhan maha baik, benar Tuhan maha baik. Tuhan maha pengampun, benar Tuhan maha pengampun. Ya saya bikin dosa dulu Pak, nanti saya minta ampun. Nanti bikin dosa lagi, minta ampun lagi. Bukan itu cara hidup sebagai anak-anak Allah, saudara. Saudara tahu, tidak sedikit ketika saya membaca koran, berita mengenai keluarga, biasanya berita keluarga ada mengenai kematian, saudara. Obituary. Tetapi ada juga ketika dibaca, identitas anak yang dicoret, saudara. Kemungkinan besar anak ini begitu mendukakan orang tuanya. Kemungkinan besar bahwa anak ini telah memalukan secara luar biasa orang tuanya. Dan saya percaya tidak mungkin hanya sekali kesalahan. Anak ini langsung dicoret dari identitasnya sebagai ahli warisnya. Tetapi berkali-kali. Ingatlah ketika Tuhan memberikan engkau identitas yang baru sebagai anak Allah. Jangan sampai hidupmu dicoret, identitasmu dicoret dari status anak-anak Allah. Saudara terkasih dalam Tuhan, ada dua langkah untuk menghapuskan rasa ketakutan. Yang pertama, tahulah akan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Dan kita harus menjaganya, hidup berkenan sesuai firman Tuhan. Yang kedua, Markus 4 ayat 40 sampai ayat 41. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika angin ribut itu begitu dahsyatnya,
hampir menghancurkan perahu mereka. Air sudah masuk dalam perahu mereka. Mereka tidak bisa mengontrolnya kembali. Lalu mereka memanggil, Tuhan, 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 apa Engkau akan biarkan kami binasa? Lalu Tuhan berkata, Tuhan menghentikan angin ribut itu, diam, tenang, lalu menjadi tenang. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Kenapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara terkasih dalam Tuhan, dalam perikop yang kita baca ini ada dua kata takut. Yang pertama ketika Tuhan Yesus berkata, mengapa kamu begitu takut? Takut di sini dalam bahasa aslinya yaitu deilos. Ternyata saudara, ini berbeda dengan kata takut yang kedua, yaitu mereka menjadi sangat takut kepada Kristus Yesus. Kata deilos ini dapat dilihat artinya dalam Wahyu 21 ayat 8 yang menjelaskan dengan jelas. Tetapi orang-orang penakut, yaitu apa saudara? Orang-orang yang tidak percaya. Inilah definisi daripada orang-orang penakut. Yang Tuhan katakan, kenapa engkau takut? Kenapa engkau tidak percaya? Kenapa engkau deilos? Kenapa engkau tidak takut? Kenapa engkau takut? Padahal aku ada bersama dengan engkau. Aku menyertai engkau. Aku berasa hamba-hamba dalam satu perahu. Seringkali kehidupan saudara dan saya sekalipun, engkau seringkali mendengar, seringkali engkau mendengarkan firman Tuhan. Bahkan tidak sedikit engkau mengalami apa pertolongan Tuhan. Bagaimana Tuhan menolong saudara sebelum-sebelumnya. Tetapi seringkali kadangkala datang rasa takut di dalam hidup saudara dan saya. Artinya apa? Engkau harus percaya sungguh-sungguh kepada Dia. Sebab dialah Tuhan yang memberi hidup saudara dan saya. Katakan amin. Engkau dalam pemeliharaan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu saat ini, ingatlah bahwa Tuhan seakan-akan tanda kutip Dia tertidur membiarkan kita. Supaya kita benar-benar sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Ketika engkau mengharapkan pengharapan kepada Dia, ingatlah bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, saudara. Tangan Tuhan, tangan yang berkuasa. Dan kata yang kedua, ketika mereka sangat takut. Ini dalam bahasa Yunani-nya dituliskan phobos. Artinya dalam Roma 3 ayat 18, rasa takut kepada Allah. Lebih cocoknya adalah respect. Menghargai, menghormati Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, ingatlah akan kehidupan ini. Apapun terjadi dalam kehidupanmu saat ini, bahwa Tuhan ada bersama dengan engkau. Mungkin saat ini engkau dibiarkan supaya engkau sungguh-sungguh datang kepada Dia. Engkau berharap kepada Dia. Berdoalah sampai Tuhan menolong saudara dan saya. Seperti para murid, dia membangunkan Tuhan. Dikala dia sedang tidur di perahu yang sama, situasi yang sama. Angin ribut, air masuk ke dalam perahu mereka. Mereka hampir tenggelam, hampir karam. Tetapi mereka membangunkan Tuhan. Sudahkah engkau membangunkan Tuhan? Sudahkah engkau sungguh-sungguh mempercayakan hidupmu baginya? Itulah menjadi pertanyaan buat saudara dan saya. Ketika engkau mempertaruhkan hidupmu bagi Dia, engkau mempersembahkan hidupmu bagi Dia. Firman Allah katakan, serahkanlah segala khawatirmu kepada Dia, karena Dialah yang memelihara engkau. Fear
face everything and rise with Christ. Rasa takut boleh ada, tapi ubahlah, hadapilah segala sesuatunya dan bangkit bersama dengan Kristus. Mari kita pejamkan mata kita berdoa. Dan sebelumnya ada satu bagian firman Tuhan mengatakan, Amsal 3 ayat 25-26. Janganlah takut kepada kejutan yang tiba-tiba, atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan menghindarkan kakimu dari jalan. Haleluya. Mari kita pejamkan mata dan berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari mengingatkan kami untuk jangan takut. Ada hal yang harus kami ingat dalam kehidupan ini, bahwa sesungguhnya Engkau mengingatkan kami harus tahu identitas siapa kami ini. Identitas yang baru yang Engkau berikan bagi kami, setiap orang-orang yang percaya kepada Engkau. Ketika kami mengaku dosa kami dan kami berdoa, Tuhan ampuni segala dosa-dosa kami. Kami orang berdosa. Tidak bisa orang yang berdosa datang kepada Tuhan yang kudus, selain tangan Tuhan yang memberikan tangannya yang kudus, memberikan untuk menyelamatkan kita. Karena itu Dia memberikan nyawanya ganti kita di atas kayu salib untuk menebus saudara dan saya, supaya barang siapa yang percaya kepada-Nya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Pada saat itulah identitas saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Dan pagi hari Tuhan mengingatkan bahwa identitas kita bisa saja berubah, bisa saja tidak diakui lagi, bisa saja hilang. Kita harus menjaganya dengan tetap setia, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan ampuni kami kalau seringkali kadangkala kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Engkau. Kami merasa Engkau tidak menolong kami mengambil jalan pintas. Kami mencari pertolongan di luar Tuhan. Kami mencari pertolongan pada orang-orang pintar. Kami mencari pertolongan kepada dukun-dukun. Kami mencari pertolongan kepada roh-roh jahat. Ampuni kami Tuhan. Pagi hari kami mendengarkan firman Tuhan. Kami mau belajar tetap setia, agar identitas kami sebagai anak-anak Allah tidak hilang, tidak dihapuskan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menegur kami. Ajar kami setia di dalam Engkau. Kami belajar pagi hari ini juga bahwa hidup tidak takut. Hidup bergantung kepada Tuhan. Menyerahkan seluruhnya kepada Engkau dalam kehidupan ini. Kami harus menghargai Engkau, merespek kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tanamkan firman Allah pada pagi hari dalam hati kami, agar kami senantiasa menjaga identitas kami. Senantiasa kami berharap kepada Tuhan. Senantiasa percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Karena kami percaya Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami. Terima kasih Bapa. Engkau tolong setiap anak-anak-Mu yang memerlukan pertolongan pada saat ini, dimanapun mereka ada. Ulurkan tangan-Mu Tuhan. Setiap doa mereka Engkau boleh jawab doa-doa mereka Tuhan. Ketika mereka mengharapkan mujizat, Tuhan lakukan mujizat-mujizat-Mu Tuhan. Tangan-Mu menyertai mereka, agar kami boleh mendengar kesaksian-kesaksian yang ajaib. Tuhan sumber pertolongan kami, Allah yang hidup, Yesus namanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur atas firman-Mu. Haleluya. Amin.